Shalom, apa kabar? Pasti luar biasa ya. Saya mewakili tim koordinator SPK. Saya berharap saudara-saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Seperti di firman Tuhan di Amsal 17 ayat 22 berkata seperti ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayo kita sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita tahu dalam kondisi sekarang ini di Indonesia, di Jakarta, terdapat banyak hal-hal yang berita-berita yang menakutkan. Oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan, milikilah hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oke, hari ini kita sama-sama belajar tentang baptisan air. Kita sama-sama belajar tentang baptisan air. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah punya buku SPK, bisa dibuka di halaman 14. Di halaman 14, materinya tentang menghayati karya Kristus dalam baptisan air. Saya ulangi, buku SPK halaman 14, materinya tentang menghayati karya Kristus dalam baptisan air. Sudah dapat? Oke, kita lanjut. Yang pertama, baptisan air adalah perintah Tuhan. Kita buka di Markus 1 ayat 15. Kita buka Alkitabnya di Markus 1 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Firman Tuhan bilang seperti ini, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Kalau kita lihat kondisi sekarang ini, inilah waktunya. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Oleh karena itu saudara-saudara, kita percaya ini adalah waktunya Tuhan buat setiap kita. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Firman Tuhan bilang apa? Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobat itu dan percaya kepada Injil itu merupakan satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan, saudara. Ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, kita lakukan secara bersama. Kita harus lakukan bertobat dan percaya ini tidak bisa dipisahkan. Nah, tapi seringkali yang terjadi masalah nih saudara-saudara, kita hanya mau bertobat aja. Kita maunya bertobat aja. Tapi kalau untuk percaya kepada Injil, apa yang dimaksud percaya kepada Injil? Yaitu merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan. Itu yang seringkali kita nggak mau. Dulu saya waktu sebelum saya bertobat, saya pun sama sudah seperti yang sekarang ini. Yaitu saya maunya bertobat aja. Tapi percaya kepada Injil saya nggak mau. Ternyata apa yang saya alami saudara, saya akan akhirnya jatuh bangun dalam dosa. Saya nggak bisa maksimal saudara-saudara. Saya jatuh bangun dalam dosa berkali-kali. Karena apa? Karena saya mau bertobat aja. Dan firman Tuhan hari ini dibilang apa? Bertobat dan percaya kepada Injil itu merupakan satu kesatuan sehingga kita akan mengalami hidup yang maksimal. Amin. Oke, kita lanjut lagi di Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16 dibilang begini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Di Markus 16 ayat 16 bilang begini. Percaya dan dibaptis itu juga sama, merupakan satu kesatuan. Kalau kita percaya dan mau dibaptis, hidup kita akan diselamatkan. Tapi seringkali nih saudara-saudara yang saya suka dengar, kita maunya apa nih? Bertobatnya kita mau, percaya kepada firman Tuhan kita mau, tapi dibaptisnya belum tentu kita mau. Karena saya seringkali dengar begini nih, kamu boleh bertobat, kamu boleh masuk gereja, kamu boleh baca firman Tuhan,
Tapi ingat ya, jangan dibaptis. Nah, itu seringkali saya pernah dengar beberapa periode yang lalu seperti itu, saudara-saudara. Ternyata tahu nggak, dibaptis itu ada kuasanya. Dibaptis itu kita akan ngalamin pemulihan. Kita menjadi ciptaan yang baru. Karena iblis tahu dibaptis itu ada kuasanya. Oleh karena itu, banyak hal tipu daya iblis ingin menghalang-halangi kita untuk tidak dibaptis. Saya juga ingat waktu saya juga maunya bertobat aja, percaya kepada Injil, saya juga nggak mau, apalagi dibaptis. Waktu itu saya pikir, saya sudah dibaptis dulu, ngapain saya harus dibaptis lagi? Saya mau bertobat aja karena saya perlu itu. Akhirnya apa, saudara-saudara? Hidup saya hancur, hidup saya jatuh lagi dalam dosa. Dulu dosa saya apa nggak, saudara? Dosa saya narkoba, hidup dalam perzinahan, dan judi juga pernah, saudara-saudara. Akhirnya apa? Saya jatuh lagi ke dalam dosa itu berkali-kali. Saya nggak bisa maksimal. Tapi di tahun 2005, saya ngalamin lagi. Saya tahu saya nggak boleh hanya cuma bertobat aja, tapi saya percaya kepada Injil dan saya mau dibaptis. Karena saya percaya, bukan baptis yang dulu itu saya salah, enggak. Karena dibaptis yang dulu saya hanya cuma ikut-ikutan. Waktu dibaptis yang dulu karena ingin nikah. Waktu itu karena saya mau nikah. Karena saya jadi mau dibaptis. Tapi saya nggak ada hati yang mau bertobat waktu itu. Tapi pada di tahun 2005, saya dengar firman Tuhan hari ini. Saya mau bertobat. Saya mau percaya kepada Injil. Dan saya mau dibaptis. Itu adalah merupakan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Sehingga hidup saya menjadi maksimal. Itulah saudara-saudara. Saya encourage buat Bapak Ibu Saudara, mau nggak bertobat, percaya, dan dibaptis? Itu merupakan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Oke, kita baca lagi di Roma 6 ayat 3-8 dengan suara yang antusias. Sudah dapat? Roma 6 ayat 3-8. Ayat 3-nya ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5-nya, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7-nya, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ayat 8-nya, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Firman Tuhan jelas di ayat 8, saya minta diulang lagi. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Firman Tuhan jelas di ayat 8 ini, kalau kita telah mati dengan Kristus, kita telah mati dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Nah, apa itu artinya kita telah mati dengan Kristus? Apa artinya kita telah mati dengan Kristus? Ada 3 hal, saudara. Mati bersama dengan Kristus, dikuburkan bersama dengan Kristus, terus yang ketiga, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itu yang dimaksud ayat 8 ini, saudara-saudara. Dan saya percaya di ayat 8 ini merupakan esensi dari baptisan air. Jadi kita mati bersama dengan Kristus. Mati bersama dengan Kristus artinya apa? Kita mau hidup kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita dikubur pada waktu kita dibaptis, kita diselam, dimasukkan ke dalam air, dikubur.
dikubur bersama dengan Kristus, dan akhirnya pada waktu kita keluar dari air, kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, dan disitulah kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Mau saudara-saudara mengalami baptisan ini? Mau saudara-saudara mengalami baptisan ini? Saya percaya, ayo kita alamin. Kita mau nggak hidup dibangkitkan bersama dengan Kristus? Oke, kita baca lagi di ayat 6-nya. Ayat 6-nya. Ya, pertanyaannya begini. Kita baca dulu ayat 6 dulu ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Nah, pertanyaannya, apa sih yang dimasukkan dikubur bersama dengan Kristus? Apa sih yang dimasukkan dikubur bersama dengan Kristus? Nah, yang dikubur bersama dengan Kristus yaitu manusia lama kita. Manusia lama kita yang telah dikubur bersama dengan Kristus. Supaya apa? Hilang kuasanya, tubuh dosa. Setiap manusia itu ada tubuh dosanya. Setiap kita pada waktu kita lahir di dunia ini, semua manusia pasti ada tubuh dosa. Dan tubuh dosa itu hanya hilang pada saat kita mengalami kuasa baptisan. Ya, pada saat kita dibaptis, pada saat kita diselam, dikubur bersama dengan Kristus. Dan pada waktu kita dibangkitkan, pabrik dosanya, tubuh dosanya hilang di dalam baptisan itu. Dan pada saat kita keluar, kita menjadi ciptaan yang baru. Nah, tubuh dosa itu maksudnya apa? Kita lihat ya. Kita lihat nih seperti contohnya nih, anak kecil. Contohnya anak kecil, saudara-saudara. Anak kecil diajarin nggak sama orang tuanya berbohong? Nggak mungkin orang tuanya mengajarkan yang jelek kepada anak kecil. Pasti orang tua mengajarkan yang bagus-bagus buat anaknya. Tapi pertanyaannya, kenapa anak kecil bisa berbohong? Kenapa anak kecil bisa berbohong? Pertanyaannya, kenapa anak kecil ini bisa berbohong? Yaitu karena ada tubuh dosa. Tubuh dosa itulah yang mengajarkan anak kecil itu untuk berbuat dosa. Sama seperti kita. Kita kalau mau hidup terbebas dari tubuh dosa itu, alamin kuasa baptisan. Alamin kuasa baptisan sehingga kita bisa hidup mengalami kemerdekaan. Amin, saudara-saudara. Ayo kita percaya, kita alamin baptisan yang berkuasa ini. Dan juga kita baca lagi di Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12 dengan suara antusias 1, 2, 3. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, dan semua orang telah berbuat dosa. Siapakah satu orang itu? Adam. Saya percaya karena satu orang itu, yaitu Adam, semua orang telah berbuat dosa. Dan dosa itu maut. Dosa itu dibilang apa? Maut. Dosa itu maut yang menjalar kepada semua orang, sehingga semua orang itu telah berbuat dosa. Nah, kita mau nggak saksikan video ini? Video ini kita sama-sama saksikan berikut ini.